Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah etika bisnis yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pertemuan kita. Sekarang masuk ke pertemuan ketiga. Etika bisnis antara etika, akhlak, dan bisnis. Kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Antara etika dan akhlak. Kita akan membahas 3 subbahasan. Pertama, posisi pembahasan akhlak dalam Islam. Yang kedua, definisi akhlak. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Kita ingat bahwa etika bisnis Islam yang kita pelajari ini adalah etika bisnis sebagai sebuah bentuk selain pembelajaran, selain teori, ini juga sebuah wujud perjuangan etika bisnis Islam dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang bersih dari kotoran kapitalisme. Kita harus ingat visi kita dalam belajar etika bisnis itu. Sebagaimana definisi Islam pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan kedua kemarin. Dan kita tahu di mana posisi etika bisnis Islam, maka sebagai sebuah ajaran yang komprehensif, yang lengkap, ada dimensi 1 terkait hubungan manusia dengan Allah, dimensi 2 hubungan manusia dengan dirinya sendiri, di sini ada akhlak. Ini. Maka posisi akhlak sebagai sebuah etika itu ada di dimensi 2, terkait hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jujur, itu pribadi sebetulnya. Ya, berani, disiplin, kafaah, terus amanah, dan yang lain sebagainya, itu adalah akhlak-akhlak terpuji yang ada di dimensi 2, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya, termasuk berbohong, berdusta, khianat, akhlak-akhlak yang tercela, itu ada di dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tapi ketika kita bicara bisnis, maka bisnis mau tidak mau dia adalah interaksi manusia dengan sesama manusia dalam urusan harta. Maka dia ada di dimensi 3, hubungan manusia dengan manusia lain. Ada di sini. Ini, di sistem ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Itu akhlak, itu sistem ekonomi. Ya, dimensi 1 dan dimensi 2 itu ruang privat, dimensi 3 itu ruang publik. Ruang lingkup etika bisnis Islam, ya, etika individual. Jadi akhlak pelaku bisnis. Ya, penjelasannya seputar akhlak. Ya, misalnya contoh akhlak terpuji dan tercela, termasuk mental pebisnis muslim, ya, tidak boleh misalnya mudah mengeluh, mudah menyerah, dan lain sebagainya. Kemudian etika sosial, ada hukum-hukum muamalah yang mengatur aktivitas bisnis. Misalnya hukum syirkah atau perseroan, hukum-hukum industri di dalam Islam, ya, itu. Dan ketentuan-ketentuan umum, termasuk di dalamnya ada faktor-faktor produksi dalam Islam, termasuk juga ada penentuan upah atau gaji tenaga kerja. Itu ruang lingkup etika bisnis Islam ada di dalam 3 cakupan itu. Apa itu akhlak? Definisi akhlak berasal dari bahasa Arab, akhlak yang itu akhlak khuluq adalah bentuk jamak dari khuluq, mufradnya khuluqun, akhlak. Makna bahasa akhlak adalah karakter, asijiyah atau tabiat atau bi'ah.
Sementara makna istilah akhlak ada beberapa definisi, namun pengertiannya hampir sama, ya, arah ke etika, arah ke sifat-sifat atau karakter individu seseorang. Misalnya ada definisi al-akhlaqu ya halul linafsi rasihatun tusdiru anha al-af'al min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wariwayatin. Jadi akhlak itu adalah kondisi jiwa, kondisi mental yang mendalam, yang darinya lahir perbuatan baik atau buruk tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan, ya, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan orang lain, ya, periwayatan atau pertimbangan orang lain. Itu definisi akhlak. Ada definisi yang lain ialah al-akhlaqu yal quwwatul ghariziyatu allati tub'asu 'ala suluki kama yuradu bi sulukul zahir. Jadi menurut kitab Mausu'atul Mafahim al-Islamiyah, akhlak itu adalah kekuatan naluriah. Kekuatan naluriah yang membangkitkan perilaku, atau dapat berarti perilaku lahiriah itu sendiri, ya, perilaku lahiriah sendiri, berjalan, duduk, ya, misalnya makan dengan tangan kanan, misalnya masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan dulu, sebelum masuk kantor, ya, misalnya mengetuk pintu assalamualaikum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena akhlak adalah perintah syariah, bagian dari ajaran Islam. Seorang muslim, dia wajib mengamalkan akhlak sebagai perintah syariah. Artinya, akhlak wajib dipandang sebagai bagian dari perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Misal, kita ini jujur. Karena Allah memerintahkan kita jujur. Itu ya, kita melaksanakan amal itu karena perintah Allah atau larangan Allah. Kita jujur bukan karena jujur itu bermanfaat, atau bukan karena biar dianggap baik oleh orang lain, atau agar orang lain juga mau jujur kepada kita. Enggak begitu. Jadi jujur kita itu karena kita iman itu loh, perintah Allah. Sehingga kemudian balasannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita pengen dianggap baik oleh orang lain, atau bukan karena jujur itu bermanfaat. Apalagi kita berharap kalau kita jujur, orang lain juga bisa jujur pada kita. Enggak begitu. Karena orang lain itu bukan wilayah kita. Orang lain memiliki wilayah sendiri. Wilayah kita adalah, akhlak itu adalah wilayah kita yang kita bisa mengontrolnya karena didorong oleh keimanan tadi. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillah haitsuma kunta wa tabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa tabi'i sayyi'ata al hasanata. Susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Begitu nggak sengaja kita melakukan perbuatan buruk, nauzubillah, maksiat, nauzubillah misalnya, maka segera istighfar. Susul dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya pahala perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk tadi. Menghapus dosa perbuatan buruk tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia ketika berinteraksi dengan sama manusia, miliki akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Jadi akhlak itu adalah perintah syara. Akhlak itu adalah syariat Islam yang diamalkan dalam dimensi individu dengan dirinya sendiri. Jika seorang muslim berakhlak bukan karena perintah syara, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Karena perintah syara, maka dia berpahala. Tapi kalau bukan karena perintah syara, bagaimana kemudian dia berpahala? Karena urusannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah la sawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Dan niat itu tempatnya ada di dalam hati seiring dengan iman yang tempatnya juga ada di dalam hati.
Syariat telah menjelaskan sifat-sifat yang kemudian dianggap sebagai akhlak yang baik dan sifat-sifat yang kemudian dianggap sebagai akhlak yang tercela. Termasuk di dalam bisnis. Makanya kemudian bisnis itu tidak sekedar orientasi materi, tidak sekedar mendapatkan materi. Bisnis seorang muslim itu harusnya juga terkait dengan surga dan neraka, pahala dan siksa, begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. At-tajiru, orang pedagang, at-tajiru pedagang, as-saduqu yang jujur, al-aminu dan amanah, maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya nanti di akhirat akan bersama dengan orang-orang jujur tadi, orang-orang amanah tadi, para pedagang yang jujur dan amanah tadi, dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Contoh-contoh akhlak terpuji. Misalnya ada hadis riwayat Imam Muslim. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu fa in sadaqu wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqo barakatu bainihima. Dua orang yang jual beli, ya, satu penjual, satu pembeli, mereka mempunyai khiyar, mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika mereka jujur dan menerangkan aib barang dagangannya, misalnya ada aib, diterangkan, ini laptop saya ini ada pernah jatuh misalnya, atau ada aibnya misalnya rusak RAM-nya sekian saja, ada cacatnya misalnya, diterangkan apa adanya, maka akan diberkahi dalam jual belinya. Ya, burikalahuma, akan diberkahi fi bai'ihima, dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, tetapi kalau keduanya itu berdusta, menutupi aib, ya, dari barang dagangan tadi misalnya, ya, akan dihapuskan barokah jual belinya. Ini riwayat Imam Muslim. Termasuk hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, memberi kemudahan, memberi kelonggaran. Ini contoh akhlak terpuji di dalam muamalah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtaro wa idza qtadha. Semoga Allah merahmati orang yang memberi kemudahan jika ia menjual, jika ia membeli atau menuntut haknya. Ini riwayat Imam Bukhari. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya contoh akhlak tercela yaitu dusta, tidak amanah, tidak menepati janji. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana. Ini hadis ini masyhur, ya, harusnya sudah sering diucapkan para mubalik bahwa 3 tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Padahal belum pernah ditawar, dia memiliki barang dagangan belum pernah ditawar. Kemudian datang pembeli bilang ini sudah ditawar sana-sana, ini berarti kan berdusta. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini akhlak yang tercela. Kemudian contoh lagi yang lain dah bakhil atau kikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina, dan orang-orang yang idza anfaqu, ketika mereka berinfak atau membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Walam yaqturu, dan tidak pula membelanjakan hartanya itu dia kikir. Wakana, melainkan baina dzalika qawama, melainkan mereka dalam membelanjakan hartanya itu tengah-tengah, di tengah-tengah antara yang boros dengan yang kikir, tidak boros dan tidak kikir. Ini contoh akhlak tercela itu berarti apa? Boros dan kikir. Termasuk contoh akhlak tercela adalah menipu, memanipulasi. Termasuk juga berlaku tabdzir, ya. Orang tabdzir itu innal mubadzirina
kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah temannya setan. Beda antara mubazir dengan idha'atul mal. Mubazir itu membelanjakan harta untuk kemaksiatan. Tapi kalau idha'atul mal, dia membuang-buang harta dalam ketidakmanfaatan. Kalau mubazir hukumnya haram, kalau tabzir hukumnya haram, tapi kalau idha'atul mal hukumnya makruh. Itu misalnya membeli makanan sementara tidak lapar, akhirnya tidak kemakan, terus kemudian dibuang-buang saja, itu namanya idha'atul mal. Maka ini hukumnya makruh. Tapi beda, membeli makanan digunakan untuk agar bisa mencuri, misalnya punya tenaganya untuk mencuri, itu haram berarti karena mubazir. Atau membeli makanan untuk dibuang, membeli makanan untuk ya bukan untuk ketaatan tapi untuk kemaksiatan, itu namanya mubazir. Nauzubillah min dzalik. Dan mubazir itu temannya setan. Nauzubillah min dzalik. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya dampak harta haram. Maka pertama, dia tidak sah dinafkahkan atau disedekahkan. Ya. Kemudian yang kedua, membawa ke neraka. Ya. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin nar aulabi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Bahkan neraka lebih layak baginya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami jelaskan. Barangkali ada diskusi, monggo silahkan. Nanti bisa komentar di kolom komentar di bawah, atau waktu di kelas kita bisa diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.